Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita senantiasa dalam kehidupan kita dan mempertemukan kita pada hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, untuk memasuki ibadah pagi kita sebelum memulai aktivitas kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 74 ayat yang pertama. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nas renungan untuk kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10, demikian dikatakan di sana. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya atau umat Tuhan, tentunya kita sering menghadapi konfrontasi besar atau tantangan besar di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita tentunya tidak dijanjikan untuk hidup tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan dan tanpa kerugian. Hidup ini penuh dengan ujian. Sama seperti kita diuji di dalam hal-hal biasa yang kita peroleh di dalam kualifikasi, sertifikasi dan lisensi atau pekerjaan, atau bahkan pemeriksaan kesehatan kita, begitu juga kita diperhadapkan pada berbagai ujian di dalam kehidupan ini. Tidak dapat dihindari bahwa banyak dari kita akan mengalami ujian tersebut dan bertumbuh pula melalui ujian tersebut. Ujian di dalam keuangan kita, pernikahan kita, hubungan kita, karir, pekerjaan, bisnis, kesehatan dan kebugaran kita, serta di dalam cita-cita akademis, ujian sosial yang kita hadapi, dan bahkan institusional. Dan sering sekali kita menanggapi ujian yang seperti ini baik dengan harapan ataupun dengan putus asa, percaya diri ataupun dengan kecut hati. Di lain waktu kita percaya diri, dan di lain waktu yang lain pula kita justru berputus asa dan takut. Bapak Ibu saudara-saudariku, sering sekali kita takut dan gentar, serta was-was setiap kali dipanggil untuk mengamati dan melaksanakan ujian. Sering sekali kita tidak di dalam kondisi terbaik kita ketika kita sedang menjalani ujian. Terkadang kita menjadi acuh tak acuh, dan secara filosofi sering sekali sadar atau tidak sadar kita gagal melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kehadiran dan kasih-Nya kepada kita setiap kali kita menghadapi ujian dan pencobaan. Faktanya adalah suka atau tidak suka,
ujian dan pencobaan adalah fase kehidupan yang pasti harus kita jalani di dalam hidup ini. Kita akan mengalami beberapa ujian dan pencobaan di dalam perjalanan hidup kita. Dan itu justru membantu kita untuk memahami bahwa semuanya itu tidak terlepas dari ketentuan yang diaturkan oleh Tuhan. Itulah yang telah dikatakan oleh nas ini kepada kita. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bapak Ibu saudara-saudariku, pemazmur dengan tegas mengatakan bahwa Allah sendirilah yang memegang kendali segala ujian. Dimurnikan oleh Tuhan berarti diadili dan diuji oleh Tuhan. Bahasa Inggris kuno menunjukkan bahwa kata memurnikan berkonotasi dengan proses panggilan untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas kita, untuk menunjukkan keberanian kita yang sebenarnya. Dan terbuat dari apa kita? Bapak Ibu saudara-saudariku, kekuatan logam mulia tidak terletak pada bentuk mentahnya, tetapi pada potensinya, kemampuannya untuk berkilau, bersinar, dan memancarkan kualitas keberanian dan kualitas yang terbaik setelah diuji. Emas dan perak menjadi seperti apa adanya karena terbukti dalam tungku api untuk mengungkapkan nilai yang dimilikinya yang sebenarnya. Dengan cara yang sama, Tuhan membawa kita melalui api tungku kehidupan, sehingga hasil penempahan tangannya memberi kita rasa yang tepat yang kita butuhkan untuk memenuhi panggilannya. Cobaan dan ujian adalah hak prerogatif Tuhan, dan Dia melakukannya untuk satu tujuan, yakni membuat kita lebih bijaksana, lebih baik, dan lebih kuat untuk memenuhi panggilan ilahi kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, ujian dan cobaan dirancang untuk membangun diri kita dalam karakter dan kekuatan yang saleh, yang membantu kita menjadi individu yang lebih baik, melakukan segala kehendak Tuhan di dunia yang penuh dengan penyimpangan dan kemunafikan serta dosa-dosa ini. Saudara-saudariku, mengapa ujian dan pencobaan ilahi diperlukan? Kita perlu memahami mengapa Tuhan mengizinkan ujian dan cobaan dalam hidup kita. Beberapa penjelasan ini mungkin tidak secara lengkap kita peroleh, tetapi pasti akan membantu kita untuk membangun pribadi kita, untuk menyadari betapa kita harus bertahan menghadapi segala pencobaan dengan hikmat, kesabaran, dan kebijaksanaan. Yakni yang pertama sekali, agar kita benar-benar akan takut akan Tuhan, sehingga kita dapat mengakui kedaulatannya dan dibimbing untuk menjadi orang yang benar dengan belajar menghindari segala dosa. Yang kedua, agar Tuhan dapat membangun karakter kita dan meneguhkan kita untuk tidak berbuat dosa. Yang ketiga, untuk memungkinkan kita lebih mencintai Tuhan sendiri. Yang keempat, agar kita lebih mencintai firman yang disampaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, juga membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita dapat memilih dalam kebenaran itu sendiri. Yang keenam, agar kita bisa belajar merendahkan hati. Yang ketujuh, untuk mempersiapkan kita bagi pelayanan dan pencapaian yang lebih tinggi lagi di dalam hidup kita. Yang kedelapan, mengembangkan di dalam diri kita kebajikan dan kesabaran. Yang kesembilan, membantu kita untuk menerima upah kekal dan mahkota kehidupan yang telah Allah janjikan kepada mereka yang bertahan sampai akhir. Itu yang disebutkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Dan yang terakhir, untuk membantu membangun karunia rohani kita. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang zaman kepada pemenang itulah Tuhan membuat janjinya.
Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi seorang pemenang, pasti ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam hidup kita. Karena Tuhan memiliki rencana terbaik bagi kita di dalam segala hal ujian dan pencobaan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam seruan kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 352 ayatnya yang ke-6. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami yang maha kuasa, yang maha mulia. Engkau Allah yang penuh kasih, yang berlimpah, yang selalu memelihara kami dan menyertai setiap langkah kami, dan memberikan segala kedamaian bagi kami untuk menjaga hidup kami dari segala bencana, kejahatan, dan segala kejahatan serta keburukan dunia ini. Sehingga Engkau kembali membangunkan kami dari tempat tidur kami, memulai langkah baru untuk melakukan aktivitas kami. Dan hari ini Engkau bekali kami dengan firman sukacita dari pengajaran kudus melalui tuntunan Roh-Mu yang Kau utus bagi kami pribadi lewat pribadi. Ya Allah, terima kasih atas suara firman-Mu yang telah berkumandang bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini, yang mengajarkan kami berbagai pengajaran yang berharga untuk selalu membangun hidup kami Tuhan, menguatkan kami tetap bertahan dalam setiap pencobaan dan setiap ujian kehidupan yang selalu silih berganti harus kami hadapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Allah, bukan karena kekuatan kami yang memampukan kami untuk melewati semua itu, namun kekuatan dan hikmat serta kebijaksanaan dari-Mu serta tuntunan Roh-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga kami sanggup memperoleh dan mencapai buah dari setiap ujian yang kami lewati, untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan iman kepercayaan kami serta kehidupan kami, agar kami dapat berlimpah sukacita dan kasih daripada-Mu di sepanjang langkah kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hari-hari kami akan kami mulai dalam satu hari ini dan hari berikutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan tubuh, jiwa, roh kami serahkan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar Engkau yang berkuasa atas kami, menyertai kami, melakukan apapun yang segala yang kami rencanakan dalam segenap langkah dan perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Maha Pemurah dan Pengasih. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati.